Halo developers, balik lagi sama gua Kevin. Kali ini ada aja maksudnya yang ngabarin kita tuh installer jago. Dan ini baru pertama kalinya satu frame sama gua, dan akhirnya beliau ini telepon kita untuk minta mobilnya di review. Gak usah lama-lama, kita ngobrol langsung sama Ko Teddy dari Bronson Audio. Halo Ko, apa kabar Ko? Akhirnya ngabarin kita juga ya. Jadi Ko manggil MAI untuk review mobilnya Kokoh ini nih, karyanya Kokoh ini. Itu kenapa kok bisa ngabarin MAI kok? Mau mamer kah? Oh enggak juga. Dari dulu kan emang kita mau manggil ya. Betul. Kendalanya selalu tiap kali kita bikin video nggak sempat manggil, mobil udah keburu ambil. Yeah. Dan biasanya mobil kalau udah diambil itu mau diteleponin lagi, ntar inilah, ntar gitulah. Iya, susah. Kebetulan mobil ini pas momen timingnya masih ada kemarin seminggu ya jeda ya. Iya, bisa nggak nih? Aku bilang. Bisa, gua atur waktu ya. Iya. Gitu. Oh lu penuh ya? Gitu. Ya memang gitu, udah ada jadwal. Jadi kalau misalkan jadi audio lovers atau para installer misalkan mau hubungin MAI, persiapin mobilnya udah siap, itu kemungkinan seminggu atau 2 minggu untuk kita atur jadwal ya, karena video ini kan terus berjalan nih. Ada antrian gitu loh. Yang minta di review, yang mau mamerin mobilnya, mau mamerin karyanya itu banyak banget di Jakarta maupun di Indonesia ini tuh banyak gitu loh ya. Kalau di luar Jakarta gue masih say sorry dulu karena tiketnya mahal. Yang gue masih diincer nih kok, kita kan tujuan itu untuk audio mobil itu, audio deh pokoknya. Itu seluruh Indonesia tuh ternyata beda-beda kok seleranya. Iya. Dan taste-nya setiap penduduk Indonesia itu beda-beda. Ada yang demennya keras, ada yang demennya ngecering, ada yang demennya terlalu bright. Iya. Nah, gue pengen denger nih, gue pengen suguhin ke audio lover semua gitu. Jadi, oh ini Jakarta seperti ini, Surabaya seperti ini, terus yang orang Sumatera seperti ini, Kalimantan seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga, ini yang gue belum ya kayak daerah timur ke sana, itu Ambon sama Papua. Itu gue belum. Dan gue berharap bantu doa juga untuk audio lovers kalau misalkan kita bisa main ke timur untuk daerah ya NTT juga nggak nutup kemungkinan, Ambon juga, dan Papua juga gitu kok. Jadi semuanya deh ya. Harus, itu harus. Jadi kita pengen suguhin semuanya seluruh Indonesia itu, ini loh seleranya orang Indonesia, audionya orang Indonesia itu seperti ini gitu. Dan installer itu setiap installer itu menurut MAI itu berbeda-beda taste-nya. Iya. Gitu loh. Jadi, kok jadi belebar mana-mana nih. Oke kok. Ini di mobil yang belakang kita itu adalah Palisade. Ya. Nah, Palisade ini, kok bangunnya sistemnya apa kok? Di sini bangunnya sistem 4-way. 4-way ya udah umum lah ya, 4-way ya, seperti pada umumnya. Cuman di mobil ini kita pakai 2 subwoofer 12 in. Jadi kenapa kita pakai 12 in 2? Sebenarnya rekomendasinya saya ajukan ke orangnya untuk 10 in. Tapi karena dia memang demennya 12 in, mau nggak mau kita ikutin. Oke. Padahal kita kalau nyetel 12 in itu sebenarnya tantangan banget ya. Iya. 2 biji lagi. Ukuran boxnya. Iya, untuk berapa ukuran liternya boxnya. pasti lebih gede, pasti lebih apa. Dan kebetulan mobil ini mobil gede, ya udah pasti ada mengorbankan space di belakangnya ya. Betul, baris tiganya joknya kita lepas semua. Ya, orangnya setuju. Orangnya setuju. Dan ini mobil dari baru sampai hari ini pun orangnya belum pakai. Masih ada plastiknya di mobil itu. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih kok, sebelum kita lihat kosmetiknya, sebelum kita dengerin suaranya, ini mobil bangunnya berapa duit? Totally, ya kurang lebih 900 lah. Jadi audio lovers, gak usah lama-lama, kita lihat ke belakang, apa aja sih yang terpasang di bagasinya. Yuk kok, kita lihat ke belakang. Yuk. Nah, ini dia audio lovers, tampilan di belakangnya dengan kosmetiknya seperti ini. Yang terlihat jelas langsung di sini karena Ko Teddy ini pakainya base-nya itu dari aluminium ya kok ya? Ya, makanya aluminiumnya masih kita expose walaupun kelihatan sedikit ya, jadi satu list. Terus lalu di background dari belakangnya power, datakan power semua, kita masih gunakan lapisan yang berbentuk motif aluminium. Jadi seakan-akan nyambung. Oke, kalau misalkan aluminium di atas komponen, ya takutnya kan ada arus yang liar-liar nih kok. Ada, kok ngakalin pakai apa kok? Jadi memang di aluminium lapisan ini kalau kita lihat kayak nggak ada apa-apa, padahal dia ada lapisan yang menghantar. Jadi kalau kita kita tempel ke body power, ya berarti kita sama aja nyamperin body power ke power lain kan. Jadi kan nempelin power lain semuanya. Nah itu gitu. Jadi itu kita ngakalin untuk di bagian yang kita mau pasang skru atau baut itu kan kita gedein dikit, kita jangan sampai baut itu kena ke aluminium itu. Jadi diperbesar lubangnya. Misalnya lubang bautnya 3 mili, ya kan, kita kasih 4 milian atau 5 mili.
Oke, dikasih jarak biar dikasih nggak- jarak biar Iya. bautnya nggak ketemu sama lapisan aluminiumnya. Oke, partnya pakai produknya apa aja nih kok? Yang terpasang ini kok? Ini Ya. kok? Ya mulai dari prosesor, kita menggunakan prosesor Brex yang 12 channel. Lalu powernya kita pakai Ground Zero Gadget U6 SQ sama 4 SQ, jadi 6 channel sama 4 channel. 6 channelnya untuk ngedrive tweeter mid-range mid-bass. Heeh. Lalu 4 channelnya untuk ngedrive speaker belakang dan super tweeter. Oh, belakang juga hidup kok? Hidup. Oh. Jadi Ini tipenya yang uranium ya? ya, untuk seri Ground Zero-nya Ground Zero Uranium Gadget UA. Lalu untuk subwoofernya kita menggunakan masing-masing satu. Jadi satu power Ground Zero Gadget CA 1500 M2 ini, kalau namain M2 berarti dia 2 ohm. 2 Jadi ohm. kita ambil 2 ohm itu untuk ngedrive satu subwoofer Vlog Elite 12 in yang kita yang kita pilih 4 ohm. Oke. Ya, jadi menjadi 4 ohm ketemu 2 ohm. power 2 ohm. Jadi power yang satunya lagi juga Gadget CA 1500 M2 untuk ngedrive subwoofer juga. Oke, terus di sini juga ada EHD filter nih. Ya, itu treatment. Treatment. Yang satu untuk ada yang untuk source sendiri, ada yang untuk grounding sendiri, Ya, ada yang electrical sendiri. Jadi masing-masing kelistrikannya ya tetaplah audio lovers. Kalau misalkan lu mau audio bagus tapi listrik lu dalam kategorinya kotor atau yang main langsung-langsung aja, hasil suaranya juga pasti terfilter. iya, Jadi pasti beda. makanya harus ada satu komponen pendukung, yaitu ini yang keluarin itu dari HH, itu EHD filter. Dia untuk membersihkan listrik lu. Jadi listrik lu Betul. masuknya berapa, jadi jangan kotor. Ya groundingnya harus terbuang dengan ya buang gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi suaranya juga yang dihasilkan juga lebih baik lah dibanding kalau misalkan nggak pakai filter. Betul, udah pasti itu. Betul. Jadi di mobil ini kita pakai master ground, kan ada master ground, ada elektronik, ada lagi source. Jadi masing-masing beda. Kalau master ground tuh bukan berarti groundnya yang di ground power yang di terminal itu bukan. Ya. Jadi master ground ini untuk yang di body power. Jadi kita pasang, kalau dilihat tuh kan ada Ya, pasti ada groundnya. ada groundnya di Kabel tempat hitam. tempat baut tuh itu kan. Ya. Nah, di setiap tempat baut itu kita buang ke EHD master ground. Di Iya, sini buang kita pakai ke 2 karena kan powernya banyak nih. Ya. Lalu elektronik, kalau elektronik di strumnya power atau prosesor Oke. gitu. Tapi di sini kita pakai khusus buat power aja. Jadi prosesor ntar pakai yang source. Jadi semua power ini pakai EHD elektronik. Lalu ada EHD source juga 2 untuk head unit dan prosesor. Tuh, head unit aja sampai diperhatiin. Jadi jangan sampai ya yang dibilang ada storing lah, terus kurang ground lah, apa segala macam. Orang pasti nyalahin ini dulu. Tapi head unit itu pasti yang nomor kedua atau nomor ketiga yang disalahin. Kasarnya ngomong disalahin itu ya. Padahal listrik lu tuh nggak bener. Ya, makanya kalau mobil ya kita berhubungan sama elektronik harus bersih dulu listriknya. Jadi di samping bersih, jadi ini juga treatment. Walaupun misalnya kalau kita pasang udah nggak storing, bukan berarti dalam arti kata mobil storing kita pakein EHD ini Jadi hilang, elektronik hilang, storingnya. apa source hilang, enggak, bukan. Ini hanya treatment di mana kalau arusnya yang nggak bagus tadi dibilang dibuang semua, dan ada yang mesti bagus dimasukin. Nah, jadi audio lovers lihatnya nggak cuma sini. Ternyata yang di belakangnya, di belakang box subwoofer ini juga terpasang apa kok tadi? Gue lupa. Kok yang jelasin aja deh. Itu ada 2 apa kok? Di belakang ini ada 2 super cap dari Godhorn, Godhorn M02. Ya. Ya itu dia 650 watt pasang 2 biji, lalu ada lagi Harrison Lab VSS 100 ampere 2 biji juga. Oke. Jadi di sini masih ada lagi nih sebenarnya kita belum bahas. Di sini ada ground distribution sama fuse distribution yang kita custom pakai Cooper, ya kan? Ini kita pesan yang Jepang punya bahannya, jadi Coopernya dari Jepang. Lalu untuk fuse-fuse-nya kita semuanya di mobil ini menggunakan dari Harmonic Harmony. Mantap suaranya. Oke. Beda memang. Itu. Dan di Palisade ini kan pasti ada AC belakang kan. Jadi kalau apa namanya? Tadi pas lo pegang kan, dingin ya, Harrison Lab-nya dingin ya. Jadi secara nggak langsung mobil ini ada sistem cooling sistemnya. Jadi mobil ini ada Betul. cooling sistemnya. Jadi kalau panas juga mempengaruhi kinerja dari perangkat itu sendiri. Gitu Itu dari bawah ya? Dari bawah. Nah kalau yang dari atas kita dari sini nih. Kalau dari atas dari sini. Emang diarahin, udah diarahin ke Diarahin sini. ke bawah. Gitu. Jadi kalau panas ada yang beranggapan kalau misalkan
kondisinya panas, suara jadi kayak gimana. Kondisi dingin, suara gimana. Jujur ya, awalnya gue nggak percaya. Kalau musik ya musik aja. Ternyata dance kepadatan dari udara itu mempengaruhi, suhu itu mempengaruhi suara. Betul. Gitu ya kayak. Betul, speaker juga pengaruh. Itu dia. Jadi kan rambatan suara, gelombang suara, frekuensi suara itu kalau misalkan panas itu jadinya lebih apa. Kalau dingin itu kan molekulnya kan lebih padat gitu ya. Ricky, thank you ilmunya. Zaman dulu kan kalau kontes kan gitu kan, mobil ditutupin kacanya semua. Iya, harus gitu. dingin lah gitu. Nah, kalau diterik matahari ya begitu. Ya itu kalau kontes ya, zaman kontes. Yaudah, gak usah lama-lama audio lovers, kita masuk ke dalam, kita dengerin hasil suara kayak gimana. Yuk. Oke, audio lovers, sekarang kita udah di dalam mobil Palisade ini, dan yang terpampang di muka gue ini sekarang sistem 4-way-nya itu adalah EQ-Tone. Bener ya kok ya? Bener, EQ-Tone keramik. Kita seramik ya, atas bawah. Oke, kok yang gue mau nanya kok, ini mobil ini udah dilakukan treatment apa enggak? Untuk treatment kayak untuk memperkuat bodi itu selain peredam ada, kita pakai list aluminium yang kita pasang di beberapa titik. Yang kita nggak pasang semuanya di titik-titik mana di mana bagian bodi yang lemah. Lemah dalam arti kata yang gampang ditekan. Doyot gitu ya, dipasangin. Itu dipasangin. Lalu ya kalau peredam sih udah pada umumnya peredam. Sisanya sih untuk treatment ya kita main di kelistrikan ya. Dari kabel, di kabel mobil ini kita pakai kabel untuk inputnya dari head unit ke prosesor kita pakai Harmony Rhapsody. Lalu untuk yang ke tweeter mid-range mid-bass ya kita pakein yang HH dari Concerto. Lalu untuk speaker belakang, tadi juga super tweeter juga pakai Concerto. Lalu speaker belakang yang kita pakai sama subwoofer kita pakai yang Interlude. Oke, dan playernya itu kita dengerin itu dari Alpine ya? Alpine. Nah, di mobil ini kan pakai Brax, dan dia juga ada director. Nah, director itu ditaruh di sini. Betul. Ya. Berarti kita dengerin dari sini dong, udah pakai Bluetooth. Bukan ini cuma buat untuk memori atau mungkin mau naikin subwoofer level. Makanya di custom di sini nggak terlalu penting kan, nggak sering. Nah ini kita bela-belain kita custom di head unitnya, kita custom di depan ini. Padahal dia tadinya tempat USB charging. Nah nanti kita custom kita udah pikirin, ntar untuk chargingnya gimana. Nah ini masih masuk nih. Nah ini masih masuk. Kalau kita mau charging nih, tuh ini masih masuk. Masih ngecas? Iya masih masuk. Oh ya, chargingnya masih ngecas ya? Iya. Masih berfungsi lah, jadi nggak taruh sini, ngorbanin ini, taruh ini, jadi ngorbanin ini, enggak. Nah, jadi cup holder juga masih berfungsi. Iya, jadi ini semuanya berfungsi, yang ada di sini kita pindahin. Ini cup holder kita bikin stopper, jadi dia nggak untuk head unit loh. Untuk aqua kecil masih bisa. Oke. Jadi nggak ngorbanin banyak dari fitur kecanggihan dan kenyamanan dari mobil Palisade itu sendiri. Gitu betul, yang dikorbanin cuma bangku. Baris 3. Bangku baris 3 itu doang lah. Iya. Dan apa ya? Yang gue perhatiin lagi, kenapa ini lebih maju kok? Selain blind spot ya mungkin ya. Jadi awalnya membuat mobil ini sih memang mau nggak mau pilihannya nggak ada, karena di sini tuh ada airbag yang kita nggak mungkin buang kan. Ada airbag, ada beberapa kabel, ada selang ini juga dari sunroof, ya kan. Ya kita nggak bisa buang itu. Akhirnya ya di samping kita mau mau membuat audio ini pilar apa gimana, kita mesti jangan lupa juga jangan ngalahin fungsi dari mobil. Mungkin jangan ada yang mungkin airbagnya dicabut apa, jangan sampai dah. Jadi kita menyiasati, wah pada saat saya bikin ini, wah kondisinya kalau kamu lihat kan maju banget ya. Iya. Ya kan? Kok belakangnya kosong gitu loh. Ya itu belakang tempat kabel. Pada saat maju gini, ternyata tinggi bisa nggak ya lagi bikin. Ya udah dah. Ntar kita baru lihat ya, kita eksperimen. Nah ntar kamu dengar posisi speaker di posisi sini, suaranya di sini atau bisa mundur. Oke. Gitu. Ntar kamu yang komen aja. Dan ini buat audio lovers ya. Kok ini jadi maju banget ya. Terus ngalangin apa enggak? Nah tadi kan gue udah sempat singgung kalau takutnya blind spot. Ternyata di sini nggak blind spot ya, dari driver position itu dia tidak blind spot, dan ya memang kesini juga enggak ya, kesitu juga enggak, spion juga tidak menghalangi gitu. Ya. Sorry, sini, bentar. Oke, kita lihat ya. Driver position cuma nongolnya segini doang. Ini dari posisi kepala gue ya, segitu tuh. Nggak kelihatan,
apa namanya, spion juga nggak ngalangin karena dia cuma medium size, nggak kok gede banget gitu. Kita lihat dari sebelah situ. Nggak ngalangin spion sama sekali. Spion tengah sama sekali nggak spion kiri sama sekali nggak ngalangin gitu loh. Iya. Masih elegan lah. Masih elegan, manis, pakai sweat hitam, dan ini bikin ulang ya kok ya. Iya, kita ngimbangin sama sweat atasnya nih. Iya, ini kecakep nih, sweat Iya, ketemu jadi sweat ngeblend. gitu loh. Terus dudukannya aluminiumnya juga. Ya, kita buat sweat aluminium. juga. Aluminiumnya kita cat hitam, jadi juga housing untuk twitternya juga kita buatin, sama kita ada custom panel mid bass kita bikin ya mungkin kalau dilihat kayak gini kan original kan. Ada beberapa orang ke tempat saya ngeliatin Gua kira original. Gua kira tadi ini original loh. Iya, banyak yang kira kok Palisade udah ada lubangnya enak banget, bukan. Ini udah bikinan. Gua kecelek. Gua kira ini bisa ada tekukannya, bisa ada lengkungannya kayak begini. Gua kira ya ini mah cuma mungkin ini dicabut terus dipasang Iya lagi. benar-benar banyak juga kamu juga kecelek berarti. Iya. Ternyata gue pikir Custom. cuma grillnya doang, dicabut terus dipasang lagi, ternyata enggak. Oh, ini bikin Custom. Ya kalau kita bikin custom panel mid bass kita usahakan OEM mungkin. Jadi masih dilihatnya masih enak. Senada banget sama door trimnya. Iya. Bahannya juga dipakai yang halus sama yang atas ya, kulit atas. Biasa kan ada kulit kan masih jeruk, kelihatan itu ya. kan. Ya udah, oke. Jadi kita pakai Bluetooth ya. kenapa mesti pakai Bluetooth kok? Bluetooth sekarang udah pada bagus ya? Iya. Bluetooth Ya. sekarang udah pada bagus dan kebanyakan orang dengar harian juga udah pakai Bluetooth. Pakai Gitu. iTunes lah, Spotify Ya, lah. ya, Apple Music kan. Tapi yang premium ya, Iya. yang berbayar ya. Betul. Jadi beda tuh. udah mobil kelas kayak begini, masa lu dengerin dari YouTube kan nggak mungkin. Hmm. Jadi setidaknya pakai yang berbayar untuk lu nikmatin hasil quality yang premium juga. Iya, terus Dan Bluetooth handphone sekarang itu juga udah bagus-bagus. bagus. Jadi ya bos-bos sekarang kan udah tinggal pasang, udah playlist gua udah taruh, kita dengerin musiknya. Benar. Nah sekarang kita dengerin itu ini turun kontes gak sih ntar? Akan turun kontes. Tadi customer-nya sih nggak terlalu gimana banget, tapi ya saya bilang ada potensi turun kontes ya. Oke, dibilang. Jadi masuknya pas masuk ke workshop bukan bilang gue mau bikin mobil buat kontes ya, bukan. Oke, yaudah jadi sekarang kita dengerinnya dari Bluetooth versi hariannya. Iya. Nah, standarnya gimana sih? Yuk kok. Oke.轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？ Oke kok. 你问 Oke. 我爱你有 Oke kok. Jadi Audio Lovers dengernya kayak apa? Jadi gue nungguin di momen ada gitarnya, ada flute-nya, Iya. yang secara, kalau misalkan bukan secara teknikal, secara pendengaran dia itu terpisah
posisinya gitu loh. Dan harmoni. Gimana ya? Rapi gitu loh. Dan ini nggak nyamber karena taruh kata posisinya seperti ini, dia itu nggak nyamber. Dia ada di belakang. Dia ada di belakang ya, dan gede. Nyetingnya pusing nggak sih lo? Lumayan. Lumayan karena memang menggeser speaker ini yang udah di depan untuk ke belakangan itu banyak trik yang mesti dimainin. Jadi kan bukan hanya ngedelay doang udah jadi bener. Nggak mungkin. Mungkin itu nggak mungkin cuma ngedelay doang. Karena dia ini kan gimana sih? Lu speaker maju bikin suara jadi mundur. Betul. Kalau kita dengar gini aja suara speakernya suara audionya di belakang nggak di posisi sini loh. Iya. Posisinya itu jadi ada di belakang loh. Dan dia gede. Gede bukan berarti bleber ya. Bleber dan gede itu beda. Bleber itu luas. Jadi, wih anjing kok ada ruang. Ada ruangnya. Roomnya itu roomy banget buat gua. Dan dia gak ada di posisi suaranya itu tidak ada di dashboard. Nggak ada di bawah maksudnya, sorry, bukan di dashboard, tapi di bawah. Nggak ada di bawah bagian sebelah sini ya, semuanya udah di dashboard. Ya, lu gak usah ngomongin tonal, dia juri coy. Lu ngomongin tonal, lu ngomongin gini. Dia juri masa nyetingin berantakan, nih kan nggak mungkin gitu loh. Belajar juga lah, semua belajar. Tadi perhatiin nggak untuk lebar panggungnya, dia ada yang spesial di mobil ini juga di lebar panggung. Jadi pas gitarnya teng neng neng pas ngeteng neng neng itu udah deket kaca tuh kiri kanan. Nih sini nih. Iya kan, yang sini lebih jauh dikit kan. Itu susah. Tapi oke lah, perjuangan tapi oke. Jam terbang lo udah nggak bisa cocok deh. udah nggak bisa diomongin dan udah nggak usah diterawang, nggak usah dilihat lagi. Dari tahun 93 coy, main audio sampai sekarang ini gitu. Jadi udahlah, gua juga nggak berani komen banyak karena dia lebih jago dibanding gua. Harus jadi, komen dong. Kalau jelek bilang jelek. Jangan dong kok, gua nggak berani. Ya, jadi audio lovers dengernya kayak gimana? Terekam nggak sama hasil rekamannya gua gitu loh. Karena gua udah pakai yang bingual gini kan, harusnya kalau udah pakai headset yang proper, itu pasti kedengeran. Positionnya, bukan position ya, maksudnya pasti kedengeran deh. Ada minus, ada tonalnya, suaranya ada rada ke bawah atau apa segala macam pasti kedengeran deh. Makanya posisi gue tuh selalu di nose position karena nose position sama kuping itu center ya. Karena dua big ya. Ya itu. Oke, yuk kok kita denger lagu kedua. Untuk lagu kedua mungkin kita nggak ke lagu-lagu yang tadi. Saya pengen kamu tuh denger sejauh apa lagi panggungnya. Nah, ntar lagu ketiga bass. Jadi kita nggak main lagu-lagu banyak. Yang tadi udah mewakili, lebih satu lagi kayak orkestra gitu ya. Satu lagi ke bass. Boleh ya gue 3 lagu ya? Ayo. Oke. Malah gue yang di challenge ini. Oke. Nggak, bener nggak? Kan menurut gue denger. Gue balikin lagi ke Audio Lovers, jangan nama gue lah. Gue cuma represent doang. Oke. Audio Lovers. Biar mau gak jatuh. Soalnya gini nggak kedengeran di mic, tapi mungkin juga kedengeran juga nggak tahu ya. Coba ya.
Oke, udah lovers, tadi kedengarannya kayak apa? Tolong dong komentar di bawah. Kalau menurut gua yang denger ini, lu diajak lebih mundur lagi dan kaca lu ini itu kayak lu ngebayangin Stormtrooper tuh lagi mau nyerang lu tuh, lu jadi terbayang gitu loh. Dan ya gue rada kaget, ya kalau misalkan audio lovers tadi perhatiin gue begini-begini, itu refleks gue mencari itu, kok low-nya dari mana itu? Kan dia ada yang di belakang pakai drum tuh, gitu kan. Iya. Ih anjir dari mana tuh? Gue takut salah denger, karena dia ternyata suara itu ada di sebelah sini loh. Iya. Nah kalau di orkestra dia itu jauh, dia itu ada di belakang. Pemain drum itu selalu ada di belakang. Nah tapi yang lucu di sini tadi yang ada main ting atau bentuknya triangle gitu, di ting, dia itu ada di tengah, tapi dia ada sebelah kiri, tapi ada belakang, ting gitu. Berarti kan ini stagingnya, layernya itu udah rapi, Betul, rapi coy, layernya udah rapi coy. Nah dia ada pemain flute, bukan flute, dia ada punya yang trompetnya, lu kedengeran gimana? Nggak mungkin Star Wars lu bilang trompetnya itu seksi kan? Nggak mungkin. Yang gue bilang seksi itu saxophone. Ya lu trompet lu nggak mungkin seksi gitu loh. Tapi gue senengnya di sini kenapa? Karena nggak nyemprot. Pada saat dia kenceng kan bukannya maju, tetap di situ. Dia tetap diem di sono. Itu yang susah. Kita nggak ganggu di pada saat volume kenceng gua kan, yang lalu gua deket-deket yang terakhir kan dia makin kenceng tuh suaranya tuh kan. Ya. Nah itu nggak maju sih. Dan gue iniin, jujur nih ya, gue perhatiin Nicole-nya, gue belum ngomong Koko. Apa tuh? Gue takutnya suaranya mantul, ternyata enggak. Oh, Karena tadi sebelumnya? Iya, gue takutnya mantul, karena apa? Ini dibuka, Betul. gue takutnya mantul ya. Mantul nih, anjing. Sebenarnya pengaruh loh, kalau ditutup lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, cuma karena ini pencahayaan. Moga aja nggak mantul. Tapi enggak, gue yang awam ini tuh nggak ngedengerin. Ditambah lagi mobil ini udah sweat. Suaranya jadi makin diem. Ya pantulannya udah diminimalisir gitu loh. Jadi suaranya udah kata diesel, karena peredamnya udah bagus, instalasinya udah bagus, udah proper. Jadi suara kecil banget masuknya. Nah, paling kaca ya, lu mobil kaca, masa lu bisa buang kaca, kan nggak mungkin gitu. Double glass. Suaranya udah rapi. Pokoknya yang gue terdengar, gue seneng dengernya, dan suaranya rapi, layernya dapat banget suaranya. Kedengeran ya? Ya, nggak ada yang nyamber. Berarti kan dia stay di sana suaranya. Iya, gitu. iya. Oke kok, kita lagu yang ketiga. Jadi udah lagu audio file tadi udah, ini yang orkestra juga udah, sekarang kita lanjut ke lagu bass, jadi dapat semua ya. Oke. Kita drum ya. Oke. Ulang lagi dong. Belum ya? Ulang lagi. Kenapa tuh? Ulang lagi. Coba ulang lagi. Gua mau ini. Ulang lagi? Iya. Bentar ya. Gue merinding. Gue merinding, makanya gue minta ulang gitu loh. Oh, gua kira belum direkam tadi. bukan karena gue ngerekam. Yang pertama gue udah ngerekam. Setelah gue ngerekam, gue ada miss something. Karena ini salah nggak nih? Gue takut gue salah.
Nah, gue baru nyadarin kalau misalkan yang pemain solo drum ini mic-nya cuma satu. Gue nyadarin tuh mic-nya cuma satu. Jadi dia tuh ngerekamnya posisinya satu. Ini masalahnya diem. Tak, ya gebungannya, lu ngerasain itu kayak ada something gitu. Nggak cuma gebuk doang. Gebuknya itu ada napas, buk, tapi kayak bung. Iya, ada bum. Jadi low extensionnya tetap mesti ada. Yang bikin kesan ruangnya bagus kan kalau low extensionnya tuh membuat ruangan itu menjadi lebih apa sih, ada ruang gitu loh. Tapi kalau dia yang nggak low extensionnya kurang, pasti bassnya nih tek cuma dep kempes. Nah kalau ini dia dep tapi kayak ada bum. Gue ngerasain itu gebungannya sewaktu dia drum, bukan yang high ya, tapi yang low-nya sewaktu dia gebukin, bukan kick bass. Yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri gue nggak tahu deh. Dak itu kayak kok berasa kayak ada gitu loh, kayak ada ruangnya. Iya. Tapi dynamicnya di sini juga kenapa? Jadi di mobil ini kenapa saya suka pakai buat tuning ya untuk lagu-lagu ini gitu loh. Ya itu dynamicnya dapat dari tak sama drum. Kalau dia ngepost kan dia nggak bakal kedengeran beatnya gitu. Lu kalau misalkan di sini ada audio lovers yang udah mendengarkan drum secara langsung, lu pasti berasa sewaktu lu misalkan mainin gitu ya, pas lu gebuk ya kan, gue juga bukan main, maksudnya gue iseng-iseng kan di rumah saudara gue tuh ada kok drum set gitu loh. Pas waktu gebuk gitu loh, gue nginget suaranya pas lu main kick bass itu suara kan beginiin kan, gebuk gitu, ada bantalannya gebuk kayak ini itu loh. Nah gimana ya, gue mendapatkan feel itu di sini. Taruh kata beda posisi ya, tapi gue mendapatkan feel-nya itu pas waktu dia digebuknya, ada ngerasa kayak kok ada rambatannya sewaktu drum itu digebuk, gue dapetin feel-nya. Oke. Lagu bebas satu lagi ya kalau gitu ya. Ayo. Gue dengerin kalau kayak gini nih. Ini Kulu ya, Kulu Pandora iya. Atau apa gitu loh. Iya, jadi Pandora. Audio lovers yang ini gue udah sering denger, cuma gue nggak berani present gitu, karena gue nggak nge-save gitu loh. Karena ini bukan salah satu lagu patokan gue. Dan mungkin ini bisa jadi lagu patokan gue nanti. Kulu dari Pandora mungkin kalau misalkan sistemnya seberes ini, serapih ini gitu ya. Dan apa ya, yang audio lovers mungkin kedengeran, mungkin enggak, tapi kalau di sini yang gue feel-nya itu anjir 12 in loh. Ngontrol 12 in tuh kalau nggak beres liar loh. Iya.
ngubar attack-nya sama ngubar tight-nya tuh susah. Iya, dempet-dempet loh itu tadi. Ngubar Maksudnya, low-nya sih oke, ngubar tight sama attack-nya susah 12 itu dia. Kalau ya bigger better gitu loh. Ya nggak tentu gitu loh, nggak mesti bigger belum tentu better gitu loh. Tapi kalau misalkan ditanganin sama orang yang adalah asal jadi gitu loh, ya bleber-bleber kemana-mana dah. Nggak bakal senempel ini, bisa nyetop begitu tuh sapnya gitu loh. Itu nggak mungkin. Makanya tadi gue dengernya rada lama kan. Pasti ada lagi nih di belakang, pasti ada lagi nih. Ini nempel, masih nempel apa enggak nih? Nempel lu. Nempel lu, powernya kayak nggak habis-habis itu loh. Terus ngisi. Gue pikir kempos nih. Ternyata enggak. Ya kalau gitu kan dia ada monoblok 2 biji kan. Ada monoblok 2 biji, ada Harrison Lab 2 biji. Jadi iya, ada super cap lagi. Iya. Nggak bakal kendor. Ya, gimana audio lovers hasil audionya? Tolong dong komentar di bawah. Kasih tahu ke kita suara yang gue present ini seperti apa? Kedengarannya di headset atau kedengarannya di mobil atau sistemnya audio lovers itu seperti apa? Silahkan komentar di bawah. Itu ada 4 lagu. Gue pengen lagu ada patokannya kok. Boleh kok? Boleh dong. Di situ atau di mana? Boleh. Aku mau tahu nih apa nih. Tadi kan kita dengar ya, hampir kita nggak nyetel preset. Kita nggak ngutak-atik volume, tapi main semua lagu. Makanya lagi audio file, lagu orkestra, sampai lagu drum, lagu yang terakhir juga kan kita nggak ngutak-atik. Jadi kita memang maunya kalau ke customer datang ke toko juga satu memori untuk semua lagu. Kalau dulu kan lagu ini bagus, lagu yang lain nggak bagus. Lagu ini bagus, lagu yang lain nggak bagus. Akhirnya perlu memori 1, memori 2, memori 3. Padahal pakai satu preset ya, di mobil ini pakai satu preset ini aja mewakili semua. Sama kita di toko juga satu preset wakilin semua. Jadi nggak perlu sampai gue mau lagu R&B, gue mau lagu ini, memorinya banyak. Enggak. Jadi terkecuali untuk kontes. Harian lo ini. Kagak. Saya selalu ini. Kemarin pakai ICA juga satu memori gini. Untuk ICA yang pakai akuton satu lagi yang Syafi itu dapat 2 kelas, dua-duanya juara 1 pakai memori gini ya. Salah lagi kan gue kan? Gue salah lagi kan? Oke. Gak dirubah-rubah boy. Oke lah, mungkin setiap installer beda-beda. Jadi mungkin kedepannya ya saya nyetel pakai asosiasi, misalnya pakai Meka. Tadi kita ada lagu pakai ICA punya tuh yang drum apa itu ya kan. Sebenarnya saya mau kasih dengar pakai Emma lagi, cuman karena waktunya mungkin terlalu ini. Oke, nih gue mau pakai lagu patokan. Jadi semua lagu itu pakai satu memori ini, wakil paling yang bedanya cuman di rekaman ini subwoofernya gede ya, rekaman ini subwoofernya lebih kecil ya. Nah, pengen main di subwoofer level aja. Gitu dia. Nih kok, Oke. udah open aja itu langsung Udah. play aja. Lagunya bahaya. Sebelum lo ngomong sih, gue ngomong dulu deh. Apa? Lagu lu bahaya banget yang pas ada bekas dulu, duut ini, wah gila. Gue bilang, waduh tarik ke belakang nggak? Wah, untung nggak kena tarik ke belakang. Nggak dong. Bahaya nih lagu. Iya, demel, gitu kan, Iya, dari bawah ke atas rumble itu. Jadi, gue juga takut, wah anjing,
Gue juga takut. Karena ada beberapa toko atau beberapa itu nge-DM gue, Sak, lu lagu ini bahaya nih. Emang bahaya, makanya gue ternyata, wah bahaya. Nah, itu ya itu lagu patokan. Jadi lagu patokan buat gue sendiri. Oh, ini ada detail-detail yang gue denger. Ini mesti keluar nih. Kok yang ini mendem? Kok ini kurang ini? Kok kurang ini gitu. Ternyata enggak. Nah, di sini tuh ada detail yang harusnya keluar di sini. Ada keluar detail di sini keluar. Rumble ya dari bawah dem gitu kan. Gue berasa dari kaki nih. Anjing, beres nih. Gak ada yang di bawah-bawah, gak ada yang di bawah-bawah, gak ada yang beleber-beleber. Semuanya gede, roomnya gede. Gitarnya. Di sini kan Starry kan gitarnya. Dia kan permainan ininya tuh, jarinya tuh. Jari setan itu, tangannya buset. Itu kedengeran semua detail menurut gua dan rapi. Lu nggak usah tanyain tonalnya lagi, lu nggak usah nanyain balance-nya lagi, udah pasti. Dan kayaknya kalau gue black conclusion nih kalau gua salah ya memang gua amatir. Kok benerin gua. Ini belum breaking ya? Ini belum breaking. Ada potensinya. Ini baru selesai. Ada. Baru selesai, nggak lama 1 minggu tuh baru kabarin kamu. Itu pun belum nyetel, kamu bilang seminggu, masih ada waktu nyetel. Dan ini buat gua pasti ada potensi. Menurut gua nih ada potensi nih mobil. Iya. Ada potensi karena dia buat gua sedikit malu-malu, belum wah gitu bener-bener berteriak gitu, bener-bener belum keluarin aslinya suaranya. Karena gua udah pernah dengerin Ekyton. Dan ini belum 100%. Belum 100% menurut gua kok. Tapi udah kelihatan. Itu udah kelihatan. Makanya gua bilang ada potensi. Bakatnya. Ini bakatnya nih, ini bibit nih. Jadi kalau dia setelah break-in, udah pasti lebih bagus dari lebih ini. empuk lagi, lebih berteriak lagi, lebih open lagi, clarity-nya juga udah pasti lagi. Dan ya udah yang pasti mah udah nggak bakal nyemprot. Kalau nyemprot berarti ada yang salah dari settingannya. Betul, gitu belum break-in aja nggak nyemprot. Kalau udah break-in nyemprot, pasti udah lebih proper lagi. Jadi pasti audio lovers yang ada daerah Jakarta Barat di Jalan Panjang, alamat nomor teleponnya ada di bawah, silakan kontak nomor telepon sama alamatnya ataupun sosmednya ada di bawah. Ketemu sama Kotedi ataupun sama Cimaya, kontak aja ya, ngobrol-ngobrol dulu, konsultasi dulu, datang aja dulu, mau nanya budgetnya berapa, siapin. Jadi lu nggak usah takut, anjing penuh ya, isinya ada Palisade, isinya ada Land Cruiser, nggak. Jadi di Bronson itu ada audio start mulai dari berapa duit kok? Kita bisa ngikutin customer. Jadi audio lovers gak usah jiper dulu, tanya-tanya dulu, konsultasi dulu, orangnya open, lo bisa disesuaikan sama budgetnya lo. Gimana ya? Jangan lu apple to applein sama lu barang 20 juta, lu comparein sama 60 atau 50 juta. Ya pasti kualitinya beda dong. Jadi baik-baiklah berkomentar dan baik-baiklah dalam berkritik ya agar industri audio mobil di Indonesia itu semakin berkembang. Jadi nggak cuma segitu-segitu aja. Itu mulainya dari kita. Jadi kita present para installer yang ada di seluruh Indonesia ini untuk audio lovers. Untuk audio lovers itu, gue tertarik nih. Jadi nggak monoton cuma itu aja. Yang audio lovers taunya cuma itu aja gitu loh. Nggak. Jadi installer di Indonesia itu banyak yang jago. Jadi betul. Jangan gue nggak cocok sama dia, udah stop di situ doang. Justru gue pengennya makin lama makin banyak nih pemain barunya itu banyak, atau pemain lama, ayo dong bakar lagi, kita main lagi, kita kontes lagi, kita seru-seruan lagi gitu. Jadi Pak Teddy, thank you loh, udah kasih media audio dengerin hasil audionya dari Palisade ini. Gue thank you juga udah diliput, thank you. Audio lovers, thank you udah nonton dari awal sampai akhir.